Sehingga karakter Fuji yang memang khas sekali Indonesia ini disukai oleh banyak sekali pendukungnya. Membuat orang-orang yang bersimpati ini semakin ingin ada di sebelahnya saat Uti ini bahagia dan ingin menjodohkannya saat dia ini patah hati. Jadi kalau sebenarnya ditanya, Elrumi dan Atala ini sebenarnya belum masuk ke dalam kriterianya. Elrumi, Asnawi, Atala, dan kayaknya ini masih panjang lagi listnya. Kok bisa ya Fuji ini diperebutkan cowok-cowok yang keren-keren dan beken-beken ini tadi. Tapi yuk kita akan lihat. Ini kan sesuatu yang kalau orang awam melihat agak anomali. Karena Fuji ini kan apa? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kalau kalian nonton sinetron atau nonton film-film Indonesia, kecuali yang diperankan oleh Fuji sendiri yang satu film itu, maka kita akan sulit menemukan, apalagi sebelum musim YouTube dan influencer, pemeran utama ini itu wajahnya itu wajah kebanyakan wanita Indonesia. Terutama kalau filmnya ini dibuat oleh para maestro-maestro film keturunan India, seperti MD dan sebagainya. Ini selalu kalau nggak blasteran, pasti wanita-wanita yang wajahnya oriental, atau kalau tidak, mereka ini memiliki paras yang berkulit terang, tingginya ini pasti di atas 160 cm, rambutnya lurus, pokoknya khas banget model-model skincare zaman dulu. Nah, sedangkan Fujianti ini bukan termasuk karakter yang seperti itu. Tapi mengapa pria-pria ini memperebutkannya? Para netizen ini tuh berharap dia ini menikah dengan ya pria-pria yang ya kalau kita bilang ini biasanya mereka ini memiliki kecenderungan untuk memilih pasangan yang seperti saya sebut tadi. Kita akan lihat dan bukan adanya sebuah kebencian atau mengiring opini ya. Tidak ada seperti itu. Bahkan ini adalah sebuah penjelasan yang logis yang mungkin akan bisa dipercaya. Sehingga untuk kalian semua wanita-wanita yang berwajah Indonesia banget, itu lebih percaya diri lagi dan memang kalian ini istimewa. Kalau boleh saya lihat di sini, Fuji ini mencerminkan dan mewakili orang-orang yang seperti dirinya. Fans-fansnya ini kan orang-orang yang ya Pak Haji Faisal dan Bu Dewi ini kan orang biasa ya. Bukan keturunan bule atau Pakistan. Wajahnya tuh ya wajah orang Padang, orang Minang, atau orang Indonesia lah ya seperti saya ini. Dan tipikal yang juga kelasnya ini kelas pekerja, bukan bangsawan yang terus berkulit terang dan nggak pernah kena sinar matahari. Posturnya juga postur yang biasa-biasa saja. Nggak tinggi semampai. Kalau cowok itu di atas 175. Kalau wanita itu di atas 160-an. Sehingga karakter Fuji yang memang khas sekali Indonesia ini disukai oleh banyak sekali pendukungnya. Loh, bukankah banyak juga artis-artis seperti Natasha Wilona yang juga punya banyak pendukung? Nah, disinilah letak bedanya. Kita akan coba untuk kupas. Cewek-cewek ini seperti Ria Ricis, Aurel Hermansyah. Pokoknya yang kulit-kulitnya itu sawo matang seperti itu. Ini menjadi seperti perwakilan fans-fansnya yang berusaha untuk mengejar mimpi mereka. Mendapatkan cowok-cowok yang kalau enggak berprofesi keren, pemain sinetron, pemain band, pemain bola, atau kalau enggak yang ganteng-ganteng kayak Opa Korea. Elrumi kan seperti itu. Asnawi kan kelasnya sudah internasional. Atala kan ganteng maut seperti kakaknya Verrell Bramasta. Torik Halilintar, siapa yang meragukan ketenarannya? Nah, saat mereka melihat wanita yang nggak terlalu jauh bedanya sama mereka ini memiliki harapan. Jadi kayak ikutan mendukung seperti itu. Contohnya ini, contoh ya, saya sendiri tinggi saya cuma 165, yang saya pasti akan lebih semangat dan tertarik saat melihat pria-pria yang tingginya ini setinggi saya. Seperti Ariel Noah, Judika, malah lebih pendek dari saya, Irfan Hakim. Ini menjadi terkenal walaupun mereka ini bukan tergolong pria yang ya kalau di sinetron atau di TV ini kan harusnya yang tinggi-tinggi dan semampai seperti itu. Nah, inilah yang kalau saya kira manusiawi sekali dan itu membuat para netizen yang mendukung ini tadi sangat-sangat mengidolakan orang-orang ini tadi. Orang yang perawakannya biasa tapi memiliki prestasi yang luar biasa. Bagaimana menurut pendapat kalian? Beda kalau lihat Heiko van der Vecken atau Rebecca Klopper atau Natasha Wilona. Ini kan kalau seandainya mereka ini nggak usah di sekolah deh, itu ada di kampung kalian, itu langsung jadi kembang kampung gitu loh. Yang orang-orang pasti akan memperebutkannya. Nah, ini kayak sudah pantas kalau mereka ini cantik dan terkenal. Tapi kalau orang-orang yang biasa-biasa ini terus melakukan sesuatu yang luar biasa, disitulah letak pendukungan dari para netizen ini. Dan ini ditambah dengan karakternya yang memang rendah hati, dan ini ditunjukkan dari semua konten-kontennya. Rendah hati di sini itu menunjukkan dengan lompatan ketenaran. Dia ini masih nggak terlalu berbeda jauh dari sikap yang ada dulu. Dan ini tentu saja membuat para pengikutnya ini semakin simpatik padanya. Dan berbicara tentang perubahan, gayanya pun ini nggak berubah. Seakan-akan nggak ada sesuatu yang akan merubah seorang Uti ini tadi. Kesederhanaannya, kerendah hatiannya, membuat orang-orang yang bersimpati ini semakin ingin ada di sebelahnya saat Uti ini bahagia dan ingin menjodohkannya saat dia ini patah hati. Nah, itulah yang terjadi dan itulah saya katakan
masih akan panjang ceritanya sampai akhirnya dia mendapatkan kekasih hatinya kelak. Ini masih lama karena Fuji ini sepertinya kecewa dengan apa yang terjadi di akhir-akhir hubungannya bersama Torik, dan dia ini mungkin di dalam hatinya merasa perlu waktu lebih lama untuk mengosongkan dulu ruangannya, nggak akan dikontrakkan kepada siapapun. Dan untuk itu akan semakin panjang antrian yang dibuatkan oleh netizen untuk men-shipping Fuji ini dengan pria-pria tampan yang berikutnya. Kalau ternyata tidak ada move sama sekali, maka netizen ini sepertinya memiliki sebuah jaringan rahasia yang mereka ini berkonferensi terus menentukan dengan siapa nanti Fuji nanti akan berpasangan. Ini seperti relawan Jokowi. Seperti itu kira-kira ya. Dan kita akan lihat bahwa apa yang saya katakan ini benar karena efek Fuji ini merambah kemana-mana. Ini sesuatu yang nggak bisa kita teorikan dan terus kemudian kita tiru. Sama seperti juga Cipung. Kakaknya itu nggak ada sekuku-kukunya, bekennya. Mungkin ada yang bilang bahwa Rafathar ini nggak mau untuk diterkenalkan. Emang Cipung mau? Orang anak kecil gitu emang bisa menunjukkan kemauan dan ketidakmauannya. Jadi kalau saya pikir ini adalah sesuatu yang God given. Nggak bisa kita hanya bisa berteori dengan tadi saya katakan hal itu, tapi yang terjadi sebenarnya mungkin lebih daripada apa yang kita teorikan. Dan orang-orang yang saat ini ada itu belum akan cocok dengan Fuji karena Fuji ini sepertinya mencari karakter yang mirip dengan kakak-kakaknya yang akan bisa memprotek dan melindungi adik sematawayangnya. Karakter-karakter cowok yang memang lebih kental kecowokannya atau kemacoannya, bukan cowok-cowok yang terlihat pakai skincare atau berdandan yang keren. Jadi kalau sebenarnya ditanya, Elrumi dan Atala ini sebenarnya belum masuk ke dalam kriterianya. Torik ini bisa jadi. Mungkin kalau boleh sempitkan lagi, dia akan mencari satu sosok yang mirip dengan Fadli Faisal. Karena ini adalah kakak terdekat yang selama ini, walaupun mungkin juga sering ada permasalahan kakak dan adik yang itu tentu saja biasa, tapi Fuji pasti merasa lebih dekat dengan kakak yang satu ini. Maka siapapun itu, harusnya seseorang yang mungkin lebih mirip dengan Asnawi atau Torik untuk dijodohkan dengan Fuji. Ini bocoran untuk kalian semua para shipper-shipper. Karena itu, Fuji sekarang sepertinya lebih menghabiskan waktu untuk merawat Gala dan juga menunggu untuk apa cita-citanya yang selanjutnya. Apakah dia sudah punya perusahaan skincare atau mungkin membuka sebuah manajemen tertentu seperti itu? Saya kira Fuji ini belum akan menunjukkan sebuah komitmen resmi atau serius dengan seseorang dalam waktu dekat. Dan untuk yang paling realistis saat ini adalah kembali kepada Torik atau Tofu. Dan kalaupun ada sebuah berita yang akan menjodohkan Fuji dengan orang-orang yang sudah kita kenal saat ini, maka bisa dipastikan ini lebih ke arah konten. Mirip dengan Ria Ricis dulu yang dijodohkan sama semua orang. Bahkan dengan salah satu editornya sekalipun oleh para fans-fansnya ini tadi. Dan nanti Fuji ini mungkin akan lebih mirip dengan Ria Ricis. Muncul seorang pendatang baru, nggak lama terus menikah. Karena itulah yang saya lihat. Pacarannya sebentar dan langsung menikah. Yang pasti itu tidak akan terjadi di tahun depan nanti. 2 tahun pun belum tentu. Karena Pak Haji Faisal masih ingin Fuji ini melewati usia mungkin 25 tahunnya sebelum dia memantapkan hati untuk menikah. Dan saya lihat bahwa satu-satunya kebahagiaan Pak Haji Faisal selain Gala yang memang harus dibesarkannya lagi karena ya tidak memiliki orang tua, maka Fuji di sini yang terdekat yang mungkin akan bisa membantunya mengurus Gala. Sepertinya akan nggak secepat itu Fuji mendapatkan jodoh dan terus kemudian menikah. Tapi untuk shipping, saya pikir mungkin 5 orang lagi masih akan dilalui sebelum Fuji bertemu dengan jodohnya nanti. Tapi apa kabar dengan jodoh kalian? Apakah masih jauh ataukah sudah dekat? Dan apakah betul bahwa kalian sekarang jangan-jangan menjaga jodoh orang lain? Terima kasih untuk atensinya. Untuk kalian yang membacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.